Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, apa kabar hari ini? Semoga di hari ini semuanya diberikan kesehatan. Malang musim dingin, jadi silakan untuk dijaga kesehatannya karena tadi sore juga hujannya sangat lebat di Kota Malang. Semoga di daerah teman-teman sekalian semuanya pada aman ya dan juga selalu siap siaga kalau memang ingin berpergian. Dan kembali bersama saya Muhammad Sebromulis dan di hari ini ya saya akan membuat konten kembali mengenai perawatan luka. Karena di 2 hari yang lalu ya saya belum membuat konten perawatan luka dikarenakan yang pertama adalah anak saya lagi ulang tahun ya, si kakak. Yang kedua adalah kemarin ada momen di mana kita harus menyaksikan timnas Indonesia kita berlaga di 16 besar Piala Asia 2024. Maka dari itu di hari ini saya akan kembali memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Sebenarnya di hari ini terlebih dahulu saya ingin memulai melalui cerita saya yang hari ini kebetulan tadi sore saya merawat seorang pasien anak usia 11 tahun, di mana ini eh, merupakan suatu hal yang langka sekali ya. Saya mempunyai pasien usia 11 tahun yang mempunyai luka kronis, di mana luka ini sudah 3 tahun tidak sembuh. Nah ini dia yang menjadi sebuah PR bagi saya. Kenapa? Karena di usia segitu harusnya luka ini bisa tertangani dengan baik. Maka eh, tadi saya merawatnya memang setelah saya kaji, setelah saya tanya dari keluarga juga, ini sudah 3 tahun. Dan kenapa sih kok bisa sampai 3 tahun tidak sembuh? Ini merupakan luka kronis dan mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas khusus untuk kasus ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah apa sih penyebab luka itu tidak kunjung sembuh? Apa saja faktor-faktor yang menjadi faktor penghambat dalam penyembuhan luka? Oke, langsung saja ya. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka. Yang pertama adalah faktor usia. Usia ya, ini ada istilah yang namanya usia tidak pernah bohong ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin usia kita semakin tua, maka metabolisme kita di dalam tubuh ini akan berkurang ya, fungsi organ, aliran darah, dan juga metabolisme secara keseluruhan akan terjadi penurunan. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka. Jadi kalau kita membandingkan antara usia 20 tahun, 30 tahun dengan 50 tahun ke atas, itu akan terjadi perbedaan dalam percepatan proses penyembuhan luka. Jadi faktor yang pertama adalah usia. Oke. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit penyerta. Ya, di mana ya salah satu hal yang menjadi kesulitan kita adalah ketika kita merawat luka dengan pasien yang mempunyai penyakit penyerta. Contohnya adalah diabetes, ya banyak sekali ya, yaitu ulcus diabeticum ataupun diabetic foot ulcer. Selanjutnya dia mempunyai penyakit ginjal, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, terus penyakit kanker, ya itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Dan satu lagi hal yang saya harus garis bawahi yaitu adalah infeksi, di mana infeksi ini memang sering terjadi dalam proses terjadinya trauma pada jaringan ataupun terjadinya luka. Oke, infeksi. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah nutrisi. Nah,
Banyak sekali hal-hal ataupun fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita, di mana ada istilah ataupun hal-hal yang agak sedikit mengganggu nih untuk saya pribadi. Terutama apa? Terutama ada kata-kata seperti ini. Mungkin dari pemirsa sekalian juga sering mendengar. Jangan makan putih telur, nanti lukanya tambah basah. Jangan makan ikan laut, jangan makan daging, jangan makan ayam ya, dan seterusnya. Nanti lukanya akan basah, nanti gatel, nanti tambah eh, penyek gitu kan kalau istilahnya itu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu saya luruskan di sini. Kenapa? Karena sebenarnya nutrisi ini adalah sangat penting untuk apa? Untuk membantu proses terjadinya jaringan-jaringan ataupun menumbuhkan jaringan-jaringan baru di luka tersebut. Karena dengan suplai nutrisi yang baik, maka itu juga kan support terhadap proses-proses tumbuhnya jaringan baru. Bagaimana dengan pasien diabetes? Kalau pasien diabetes itu mempunyai diet khusus yang nantinya akan dibantu oleh ahli gizi, ya seperti itu. Selanjutnya, apalagi yaitu faktor penghambatnya adalah pasien tersebut sedang menjalani pengobatan. Contoh kemoterapi, ya. Contoh lagi adalah cuci darah. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Dan yang paling penting di sini lagi adalah bagaimana cara perawatan lukanya. Nah, yang saya temui di kasus yang saya sampaikan pertama tadi adalah memang ya selama kurun waktu 3 tahun itu perawatannya kurang maksimal. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya luka tadi yang terjadi awalnya kecil ternyata sekarang tambah membesar. Ya, dan juga terjadi kalus ataupun kapalan di sekitarnya. In case memang ada faktor penyakit lain ataupun kelainan pada kakinya. Ya, jadi itu adalah hal yang perlu kita konsultasikan ke pihak dokter yang bersangkutan, dan rencana saya nanti mungkin akan saya konsulkan ke dokter ortopedi untuk mengetahui struktur kelainan yang ada pada kaki pasien tadi ya. Nah, itu dia yang ingin saya sampaikan ya, tentang faktor-faktor penghambat penyembuhan luka, di mana ini memang perlu diketahui oleh semua pasien. Semoga dengan ini ya kita tahu dan menyadari bahwasannya oh ini loh faktor-faktor yang akhirnya luka itu sulit untuk sembuh ya. Oke, itu saja dari saya mungkin ya di hari ini setelah 2 hari tidak memberikan konten mengenai edukasi perawatan luka. Semoga dengan ini dapat memberikan informasi baru dan juga dapat memberikan update keilmuan mengenai aduh sampai seri ini ya, mengenai proses penyembuhan pada luka. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf, semoga semuanya sekali lagi ya, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan tetap support channel ini, semoga nantinya dapat terus berkembang ya. Selain ada edukasi perawatan luka, juga ada family vlog ya, untuk mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan saya ya. Dan juga nantinya mungkin akan ada yang ngobrol dengan saya di sini. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.